Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua, dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memanggil ke-12 Rasul. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Ibrani 8 ayat 6 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 8 dan ayat 10 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua bab 5 ayat 19. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 21 Januari 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 22 Januari 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 Rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19, berkisah tentang Yesus Kristus yang menetapkan 12 orang untuk menyertainya, diutus memberitakan Injil dan diberinya kuasa mengusir setan. Yesus Kristus sadar bahwa dirinya tidak dapat bekerja sendirian dan perlu melibatkan banyak orang dalam karya pewartaannya. Biarpun ke-12 orang pilihannya tersebut berasal dari kalangan jelata, namun ia mendidik dan memberi kuasa kepada mereka sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang tangguh. Selama kurang lebih 3 tahun, 12 orang murid pertama Yesus Kristus ini kemudian mengalami suatu proses mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus. Mereka menjadi pribadi-pribadi berkualitas dengan motivasi dan cara pandang yang dimurnikan, sehingga berubah dari sebelum mengikuti Yesus Kristus. Mereka berkomitmen dan penuh semangat untuk mengikuti Yesus Kristus dan mewartakan kabar baik kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga akhirnya gereja Yesus Kristus tersebar ke seluruh dunia dan berdiri kokoh hingga saat ini.
Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan bekerja dalam tim, maka kita bekerja dalam semangat persaudaraan, saling berbagi mimpi serta harapan, dan membangun jaringan kebaikan sehingga hasil kerja kita menjadi efektif dan efisien. Dengan bekerja dalam tim, maka kita memperkaya ide, metode, dan strategi kerja satu sama lain. Tantangan akan muncul bila di dalam tim ada semangat bekerja sendirian atau single fighter, dan bukan bekerja sama atau teamwork. Dan tantangan akan muncul bila kita merasa dikecewakan oleh tim atau komunitas kita karena berbagai hal dan peristiwa yang muncul. Kalau kita melayani, maka hendaknya jangan pernah melihat kepada manusianya atau pribadi-pribadi yang ada dalam tim atau komunitas yang kita layani. Lihatlah hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memilih dan memanggil kita dalam giat pelayanan kita selama ini. Ketika kita merasa ingin mundur dari pelayanan kita karena kecewa, maka ingatlah pada komunitas 12 orang pilihan Yesus Kristus tersebut. Segala masalah dan kekecewaan tersebut justru harus kita hadapi, jalani, dan lewati, agar kita menjadi pribadi benar, baik, dan tangguh di hadapan dan dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukankah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri yang telah memilih kita melalui tangan orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Selayaknya kita bersyukur karena dipakai Allah Tritunggal Maha Kudus untuk bekerja di ladangnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, tetapi di sisi lain banyak pertanyaan muncul di hadapan kita saat ini sebagai murid-murid Yesus Kristus zaman now, yaitu, siapakah Yesus Kristus menurut pendapat pribadi kita? Seberapa dekat kita mengenal Yesus Kristus? Bagaimana cara kita selama ini untuk semakin mengenal Yesus Kristus? Seberapa dalam kita mencintai Yesus Kristus? Sudahkah kita memberi tempat bagi Yesus Kristus dalam kehidupan dan hati kita selama ini? Apakah hidup dan kehidupan kita selama ini telah digetarkan dan dihidupi oleh cinta Yesus Kristus? Seperti apa komitmen kita dalam mengikuti Yesus Kristus? Masih beranikah kita mengikuti Yesus Kristus bila mengalami tantangan, hambatan, dan kesulitan? Dan yang terakhir, mampukah kita memikul salib kita sebagai konsekuensi mengikuti jalan Yesus Kristus? Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan meneguhkan kita untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus zaman now yang semakin berkualitas. Agar bila saatnya nanti kita sudah tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.